Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cepi Rosepi Supriyatna, intansi adalah SMA Negeri 1 Cisayong. Mata pelajaran yang diampu adalah fisika. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi kelas 10 semester 1 KD 3.2, yaitu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting secara notasi ilmiah. Judulnya adalah, atau pokok bahasannya adalah tentang besaran dan pengukuran. Tentang submateri yang akan dibahas adalah cara membaca alat ukur, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Cara membaca alat ukur jangka sorong dengan ketelitian 0,01 cm. Jangka sorong ini memiliki skala nonius berjumlah 10 skala nonius, sehingga ketelitiannya menjadi 0,01 cm. Bisa Anda perhatikan gambarnya seperti ini. Ini adalah contoh pengukuran panjang sebuah benda dengan jangka sorong. Jika dengan cara manual, maka cara membacanya adalah sebagai berikut. Perhatikan angka 0 pada skala nonius. Maka panjang benda adalah 2 cm ditambah 1 mm ditambah 3 kali 1/10 mm. 2 cm ini adalah cm yang terlewati oleh 0 nonius. Begitu juga dengan 1 mili, yaitu 1 mili di antara 2 cm sampai 3 cm yang terlewati oleh 0 nonius. Dan 3 kali 1/10 mm itu merupakan skala nonius yang berimbit dengan skala utama. Dan kalau kita jumlahkan, maka harus memiliki satuan yang sama, sehingga 2 cm ini harus dirubah menjadi 20 mm, ditambah 1 mm, ditambah 0,3 mm, hasilnya menjadi 21,3 mm. Jika menginginkan kita dalam satuan yang lain, yaitu cm, maka menjadi 2,13 cm. Nah, kita akan mencoba membaca jangka sorong yang sama, tentunya dengan cara yang sedikit berbeda. Karena kita bayangkan, jika cara pengambilan data panjang benda dengan alat ukur jangka sorong dengan cara manual, seperti yang telah disebutkan tadi, pengambilan datanya akan cukup panjang dan tidak mudah. Oleh karena itu, kita ambil cara termudahnya. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, kita perhatikan 0 nonius. Nomor 1, angka pada skala cm yang terlewati oleh 0 nonius, yaitu 2. Kemudian, angka pada skala milimeter yang dilewati oleh 0 nonius, yaitu 1. Kemudian, skala nonius dan skala utama yang berimpit, yaitu 3. Jadi, hasil akhirnya adalah 2,13 cm. Perhatikan, skala yang dipakai pada hasil pengukuran adalah cm. Jadi, kita tinggal menyebutkan angka cm yang terlewati, itu angka 2, langsung koma. Selebihnya adalah milimeter yang terlewati dan nonius yang berimpit. Kemudian, bagaimana kalau cara tersebut kita gunakan untuk membaca jangka sorong dengan ketelitian 0,005 cm. Ini lebih teliti dari yang pertama, dengan skala noniusnya adalah berjumlah 20 skala. Maka caranya sama dengan yang tadi, yaitu yang pertama itu adalah angka pada skala cm yang terlewati oleh 0 nonius, yaitu 1, seperti yang terlihat pada gambar ya. Kemudian angka pada skala milimeter yang terlewati oleh 0 nonius, yaitu 1 juga. Kemudian skala nonius dan skala utama yang berimpit, yaitu 65. Jadi hasil akhirnya adalah 1,165 cm. Perhatikan, pada 20 skala nonius, setiap skala merupakan kelipatan dari 5, yaitu 0, 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya sampai 100. Kemudian, jangka sorong yang ketiga dengan ketelitian yang lebih teliti lagi, yaitu dengan ketelitian 0,002 cm atau terdiri dari 50 skala nonius. Maka perhatikan gambar,
Kemudian perhatikan nolonius yang ada di bawah sini. Maka kita coba membacanya. Angka pada skala sentimeter yang terlewati oleh nolonius yaitu 1. Kemudian angka pada skala milimeter yang terlewati oleh nolonius yaitu 8. Dan skala nonius dan skala utama yang berimpit yaitu 24, seperti yang ditunjukkan oleh panah merah ya. Jadi hasil akhirnya adalah 1,824 cm. Perhatikan, pada 50 skala nonius, setiap skala merupakan kelipatan dari 2, yaitu 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya sampai 100. Begitulah cara mengukur dengan menggunakan jangka sorong yang lebih cepat, sehingga pengambilan datanya akan lebih cepat. Sekarang, kita akan mencoba membaca alat ukur mikrometer skrup. Dikarenakan jumlah variasi mikrometer skrup ini yang diperkenalkan di sekolah hanya relatif lebih sedikit, yaitu hanya satu macam, satu jenis saja, yaitu yang memiliki ketelitian 0,01 mm. Maka cara membacanya adalah sama seperti tadi ya. Skala utama bagian atas yang terlewati oleh rang putar adalah 4 mm. Kemudian skala utama bagian bawah yang terlewati oleh rahang putar adalah 0,5 mm. Skala utama bagian atas itu yang ini, sebelah ini. Kemudian skala utama bagian bawah itu yang setengah mili ya. Nah, yang paling bawah seperti ini. Di sini skala utama bagian bawah yang terlewati oleh rahang putar adalah 0,5 mm, sehingga skala nonius yang berimpit dengan garis tengah pada skala utama adalah 12. Jadi hasil pengukurannya adalah 4 ditambah 0,5 ditambah 0,12 mm. Jadi hasilnya adalah 4,62 mm. Lebih mudah, lebih cepat ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.